Bab 082 112. Vin, coba pikirkan lagi tentang nama baik keluarga kita. Baru saja nama baik keluarga kita tercemar keren kasus Raka, sekarang akan ditambah lagi dengan masalah ini. Pasti nama baik keluarga kita akan semakin buruk. Apalagi besok keluarga kita akan mengadakan syukuran besar-besaran. Undangannya pun terlanjur disebar. Masalah ini sedikit banyaknya pasti akan berdampak pada keberlangsungan acara besok, beber Pak Ardi. Davin sempat terdiam. Apa yang dikatakan ayahnya itu memang benar. Kemarin-kemarin, Davin sempat mati-matian menangkis kabar buruk tentang nama baik keluarganya. Dan kini, nama baik keluarga itu akan kembali dipertaruhkan. Ayolah, Vin. Pikirkan sekali ini. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin, Papa berjanji, Papa akan menasehati istri Papa dan memastikan hal seperti ini gak akan terulang lagi. Pak Ardi terus merayu. Maaf, Pak. Kali ini Davin tidak bisa. Davin tidak bisa membiarkan orang seperti dia berkeliaran di rumah ini dan membahayakan orang-orang yang Davin sayangi. Lagi-lagi Davin menunjuk Rika dengan tatapan tajam. Papa mohon, Vin. Stop mengiba untuk wanita seperti dia, Pak. Apapun yang Papa katakan, gak akan merubah keputusan Davin, potong Davin cepat. Davin sungguh muak dengan sang ayah yang terus saja membela istrinya itu. Kalau Papa keberatan istri tercinta Papa itu keluar dari rumah ini, silakan Papa juga ikut angkat kaki dari rumah ini. Yang pasti, Davin tak ingin lagi melihat wanita itu ada di rumah ini, lanjut Davin dengan tegas dan lantang. Ayo, sayang. Davin merangkul pundak Ayu, mengajak istrinya itu hendak meninggalkan ruangan belakang. Namun, suara Pak Damar membuat langkah kaki Davin terhenti. Ada apa ini, Vin? Apa yang terjadi, Yu? Tanya Pak Damar keheranan. Ia menatap Davin dan Ayu bergantian. Lalu mengalihkan pandangan pada Rika yang masih terduduk di lantai. Pak Ardi yang hendak membantu sang istri untuk bangun dari duduknya, melebarkan matanya melihat keberadaan Pak Damar. Jantungnya mulai berdegup kencang. Lalu melirik ke arah Davin. Berharap putranya itu untuk tak membuka mulut. Pak Ardi sungguh ketakutan andai semua kelakuannya kini dibongkar Davin pada sang mertua. Tidak, Davin, jangan. Abis riwayat Papa jadi bagian keluarga Adiputra andai kamu bersuara sekarang, batin Pak Ardi sambil menatap Davin dengan tatapan mengiba. Kepalanya ia gelengkan pelan, berharap putranya itu mengerti kode darinya. 113. Ardi, itu istrimu kenapa sampai di lantai gitu? Pak Damar kembali bersuara. Menatap Rika yang belum beranjak karena memang masih kesusahan untuk berdiri sendiri. Tante Rika. Ini, Pi. Istri saya mau ke dapur malah kepeleset. Pak Ardi buru-buru memotong ucapan Davin. Gak tahu kenapa lantainya tiba-tiba licin. Untung bukan istri Davin yang jatuh, lanjut Pak Ardi. Sepertinya istri saya juga keseleo soalnya bangun juga kesakitan. Biar nanti saya panggil tukang urut buat datang ke sini. Papi gak usah khawatir. Gak ada apa-apa kok. Ardi bisa urus semuanya. Pak Ardi terus saja berbicara seolah tak memberikan kesempatan pada yang lain untuk mengklarifikasi. Ya ampun, itu kenapa nyonya besar lesehan di lantai gitu? Mana penampilannya acak-acakan? Celetuk Bu Rati yang juga melongok ke ruangan belakang. Bibirnya menahan tawa agar tidak bersuara. Padahal dalam hatinya bersorak. Syukurin. Keluarga Ayu yang semula mau ke kamarnya masing-masing memang penasaran dengan suara ribut-ribut yang mereka dengar. Hingga mereka turut mengikuti langkah Pak Damar. Katanya kepeleset, Bu, jawab Raya pelan. Kok bisa sih kepeleset segala? Kayak anak kecil aja, timpal Bu Rati.
Kalau Pak Ardi gak keberatan, biar nanti saya coba urut istrinya. Gini-gini juga saya bisa kok mijit dikit-dikit, lanjut wanita parubaya itu menawarkan diri. Enggak, Pi. Gak usah. Tolong panggilkan tukang urut biasa aja. Bos Sumitalhu kok nomornya. Ini Mami gak bisa bangun. Gak bisa jalan juga, timpal Rika cepat. Aduh, kasihannya Nyonya. Padahal besok mau ada acara. Gak bisa datang dong, ejek Bu Rati pura-pura simpati. Gak apa-apa kalau memang gak kuat. Yang namanya musibah memang gak ada yang tahu, sahut Pak Damar. Ardi, suruh istrimu besok untuk istirahat saja. Sekarang cepetan panggil tukang urut. Mumpung belum lama, lanjut pria sepuh tersebut. Pak Lukman, Bu Rati, saya minta maaf ya untuk ketidaknyamanan ini. Silakan kembali ke kamar, sepertinya waktu maghrib sudah mau masuk. Pak Damar berkata sopan. Ia juga memberi kode pada keluarga menantunya itu dengan gerakan tangan. Benar saja, azan pun langsung berkumandang. Hingga orang-orang yang awalnya berkumpul mengerubungi Rika langsung membubarkan diri. Termasuk Pak Damar. Kecuali Davin dan Ayu. Pun Pak Ardi yang masih menunggui sang istri. Davin hanya bisa menghela napas panjang. Niatnya untuk memberi tahu kelakuan Rika yang sesungguhnya harus tertunda. Selain karena kondisi yang tidak memungkinkan, juga waktu yang mepet. Pun keberadaan keluarga Ayu di rumah itu menjadi salah satu pertimbangan Davin. Tak elok rasanya terjadi huru-hara saat sedang banyaknya tamu di rumah itu. 114. Papa jangan senang dulu. Davin tak bersuara bukan berarti akan membiarkan masalah ini begitu saja. Davin beri waktu sampai kepulangan Davin dan Ayu dari bulan madu nanti. Pastikan istri papa itu sudah tak ada lagi di rumah ini, karena jika masih ada di sini, polisi yang akan menyeretnya keluar dari sini, bukan Davin. Dan untuk papa sendiri, terserah papa. Davin serahkan selebihnya keputusan apa yang akan papa ambil. Akan ikut istri papa keluar dari rumah ini, atau tetap tinggal di rumah ini tanpa istri papa itu, tutur Davin panjang lebar. Suaranya memang pelan, tapi tegas dan penuh penekanan. Ayo, sayang. Lanjut Davin sembari merangkul Ayu. Mengajak istrinya itu untuk segera pergi meninggalkan sepasang suami istri yang tak muda lagi itu. Pak Ardi meraup wajahnya kasar. Apa yang dikatakan Davin barusan tentu saja membuatnya kebingungan. Keputusan yang menurutnya berat untuk dipilih. Dan lagi, keputusan itu hanya diberi waktu tak lebih dari 5 hari saja. Karena Davin memang tak akan berlama-lama berbulan madu mengingat begitu sibuknya ia dengan jabatannya yang tinggi. Ayo, aku bantu. Meski kesal, tak ayal, Pak Ardi tetap membantu istrinya untuk berdiri. Pelan-pelan, Pi. Sakit. Timpal Rika sembari meringis. Pinggangnya benar-benar terasa patah. Sedangkan kakinya kesulitan untuk melangkah. Hingga harus dipapa oleh sang suami. Dengan hati-hati, Pak Ardi membantu Rika berjalan menuju kamar mereka. Rasa kesalnya ia tahan karena takut ada yang akan mendengarnya. Makanya jadi orang itu jangan terlalu banyak macam-macam, apalagi bertingkah yang aneh-aneh. Kena sendiri kan jadinya. Mana sekarang Davin marah besar. Akhirnya Pak Ardi meluapkan kekesalannya begitu memasuki kamar. Kalau sudah seperti ini, mau bagaimana? Mau tinggal di mana kamu? Aku sih gak mau ninggalin rumah ini. Terlalu banyak kenangan bersama Dina, istriku, di sini, lanjut Pak Ardi semakin gusar. Maafkan Mami, Pi. Mami gak tahu kalau akan ketahuan Davin, timpal Rika dengan wajah memelas. Kata maafmu gak ada gunanya sekarang.
Karena setelah Davin pulang bulan madu nanti, kamu tetap harus pergi dari sini. Dia gak pernah main-main dengan kata-katanya, hardik Pak Ardi berang. Tapi Mami gimana, Pi? Mami harus kemana? Apalagi Mami sudah gak punya siapa-siapa. Raka juga sekarang di penjara, tanya Rika dengan air mata berjatuhan. Terserah kamu mau kemana saja. Sewa rumah atau gimana? Lagi pula ini akibat dari kecerobohan yang kamu lakukan, bisa-bisanya punya niat segitu jahatnya. Meski papi gak suka sama istrinya Davin, tapi anak yang dikandungnya itu cucuku juga. Masih ada darahku yang mengalir di tubuh bayi itu. Kok bisa-bisanya kamu mau menggugurkan kandungannya? Pak Ardi terus saja mencecar sang istri. Meski selama ini, kedekatan dia dengan Davin mulai merenggang, tapi tetap saja ikatan ayah dan anak itu tak bisa benar-benar terputus. Meski ia tak antusias dengan kehadiran bayi yang dikandung sang menantu, tapi sedikit pun ia tak memiliki niat buruk pada keluarganya tersebut. Kalau gitu, papi ikut Mami keluar dari rumah ini. Masa iya papi biarin Mami hidup sendirian di luar sana? Ya, Pi. Bujuk Rika mengiba. Meski kini suaminya itu sudah tak sekaya dulu lagi, tetap saja Rika tak ingin kehilangan suaminya itu. Karena kini, hanya dia satu-satunya yang dimiliki. Enggak. Papi gak akan meninggalkan rumah ini. Papi sudah puluhan tahun tinggal di sini, kamu saja yang pergi. Jangan menambah kemarahan Davin. Tapi kamu jangan khawatir, setiap hari aku akan menemuimu, timpal Pak. 115. Ardi. Kok papi gitu sih? Masa lebih memilih tinggal di sini tanpa Mami daripada ikut tinggal bareng Mami di luar sana? Rika mulai merajuk. Wajahnya ditekuk dengan bibir merenggut. Karena papi masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Keluarga Adiputra, jawab Pak Ardi lantang. Sudahlah. Ikuti saja saranku. Salah sendiri bertindak seenaknya. Masih untung Davin gak jadi menjebloskanmu ke penjara, lanjut Pak Ardi ingin menghentikan perdebatan. Lebih baik sekarang pulihkan dulu kakimu. Tukang urutnya sebentar lagi datang. Jangan banyak protes dan jangan banyak bicara. Aku pusing. Pak Ardi langsung melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. La ingin segera mengguyur kepalanya yang terasa berasap akibat banyaknya permasalahan yang menimpa dirinya. Sementara di kamarnya, Davin dan Ayu sama-sama sedang larut dalam doa. Keduanya tak henti-hentinya mengucap syukur atas pertolongan yang diberikan Allah untuk Ayu dan sang bayi. Bagaimanapun jalannya, keduanya percaya, semua itu tak luput dari bantuan Sang Pencipta. Terima kasih ya Allah. Engkau memang maha baik, lirih Ayu sebelum akhirnya mengakhiri doanya. Makasih banyak ya, Mas, sudah datang di waktu yang tepat, kata Ayu pada Davin dengan senyum haru. Alhamdulillah, sayang. Aku diberi insting yang kuat untuk melindungimu dan anak kita. Semoga saja aku bisa terus menjaga kalian sampai kapanpun. Aku tak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi, balas Davin dengan tatapan penuh cinta. Ia tak bisa membayangkan, andai sesuatu yang buruk terjadi pada sang istri dan calon anak mereka, Davin pasti begitu menyesal karena telah membiarkan orang selicik Rika hidup berdampingan dengan orang-orang yang disayanginya. Mas, apa gak apa-apa besok-besok kita tinggalin kakek di rumah ini? Tanya Ayu. Lah khawatir karena akan berjauhan dengan Pak Damar dalam beberapa hari ke depan. Gak apa-apa. Aku yakin kakek akan baik-baik saja. Toh Nuri ada selalu di dekat kakek. Riki juga. Aku akan minta Riki untuk gak pernah ninggalin kakek sepenting apapun urusannya. Buktinya, selama ini Tante Rika gak pernah berani macam-macam sama kakek.
Karena Tante Rika sadar, penjagaan Ricky pada kakek memang luar biasa. Bahkan Ricky gak pernah membiarkan siapapun memberi minuman ataupun makanan pada kakek kecuali Nuri, timpal Davin percaya diri. Alhamdulillah ya, Mas, kakek mendapatkan orang kepercayaan seperti Mas Ricky yang selalu amanah. Karena di zaman seperti sekarang ini, susah sekali menemukan orang seperti itu, tukas Ayu. Iya, Alhamdulillah. Davin menyahut singkat. Oh, iya, apa aku juga harus mencari orang khusus untuk menjagamu? Lanjut Davin menimbang-nimbang. Ya ampun, Mas, itu berlebihan. Gak perlu kali, sahut Ayu cepat. Tapi aku harus pastikan, kalau orang seperti Tante Rika itu harus segera angkat kaki dari rumah ini. Sampai kapanpun aku gak akan biarkan dia menginjakkan kakinya lagi di rumah ini. Apalagi sampai berani mendekatimu lagi, timpal Davin dengan rahang mengeras. Emosinya kembali meluap-luap ketika mengingat kejadian yang hampir menimpa istrinya tadi. Aku bukan pemilik rumah ini, jadi aku gak berhak ikut campur. Aku serahkan apapun itu sama Mas. Siapa yang berhak dan tidak untuk tinggal di rumah ini? Tutur Ayu tak ingin memanas-manasi. 116. Jangan bilang seperti itu. Ini juga rumahmu, kamu berhak bilang siapa saja yang membuatmu tidak nyaman. Oke. Timpal Davin. Ia meraih kepala sang istri lalu menenggelamkan kepala Ayu di dada bidangnya. Istrimu gimana? Masih keterusan? Tanya Pak Damar pada Pak Ardi saat mereka sedang makan malam bersama. Pak Ardi mengangguk membenarkan. Kakinya belum kuat untuk jalan. Ekor mata laki-laki paruh baya itu terus saja menatap Davin. Khawatir putranya itu akan membeberkan semuanya. Sayangnya, Davin memilih bungkam. Ia tak enak pada keluarga Ayu yang terlihat sangat antusias tinggal di rumah itu. Lata ingin merusak suasana yang begitu berbahagia. Ayu, setelah makan malam, cepetan istirahat ya. Biar besok bangunnya segar. Kondisimu juga fit kalau gak kurang istirahat, titah Pak Damar begitu perhatian. Ayu mengangguk antusias. Iya, Kek. Davin, kamu jangan ganggu istrimu. Biarkan dia langsung istirahat. Kini Pak Damar beralih menatap sang cucu. Davin mengulum senyum. Ia sungguh malu dengan candaan kakeknya barusan. Gak akan, Kek, jawabnya membuat semua yang ada di sana tergelak melihat raut wajah Davin yang salah tingkah. Ayu menurut. Setelah menunggu lebih dari setengah jam lamanya agar makanan yang disantapnya tadi turun ke perut, ia pun segera beristirahat. Apalagi besok pagi-pagi sekali ia harus segera bersiap. Berangkat ke gedung untuk dirias. Berbeda halnya dengan Bu Ratih dan Raya. Sepasang ibu dan anak tiri itu masih menikmati keberadaan mereka di rumah itu. Menonton TV di layar yang begitu besar hingga terasa puas untuk ditonton, para aktris dan aktor yang cantik-cantik dan tampan tampak semakin rupawan di layar kaca berukuran besar itu. Andai setiap hari bisa seperti ini, enak ya, Bu. Nyaman banget. Gak perlu repot-repot liburan ke hotel segala. Soalnya ini juga sudah berasa tinggal di hotel, cicit Raya sambil senyum-senyum sendiri. Ya sudah. Kamu tinggal sering-sering aja datang ke rumah ini. Ini kan rumah mbakmu juga, titah Bu Ratih. Gak bisa gitu dong, Bu. Tetap aja aku sungkan. Ini kan rumahnya Kak Davin, bukan Mbak Ayu, timpal Raya sadar diri. Oh, iya. Mbak Riri, besok jadi datang gak sih ke acara Mbak Ayu? Kok gak ada kabar lagi? Sudah beberapa hari ini gak ada telepon juga, lanjut Raya mengubah topik pembicaraan. Bu Ratih terdiam. Ia hanya bisa menghela napas dalam saat mengingat putrinya itu.
Terlebih, sudah cukup lama sang putri tak mengabari dirinya. Riri, kamu baik-baik saja kan, nak, di sana? Bu Rati membatin perih. 117. Jika keluarga Riri sedang berbahagia di kediaman Ayu, berbeda halnya dengan dirinya yang masih dirundung duka. Wanita yang kini bobot badannya semakin kurus itu mengelap dahinya yang bercucuran keringat setelah membereskan meja makan bekas seluruh keluarga. Pun ia langsung mencuci piring dan gelas kotor hingga tak bersisa. Riri menoleh, menatap jam dinding yang tergantung. Jarum pendeknya sudah hampir menunjuk ke angka 9 malam, tapi suaminya belum kunjung pulang, bahkan tak ada menghubunginya sama sekali.